Di dalam video yang pertama, saya sudah membuktikan bahwa penyangkalan Muslim terhadap premis Tuhan bisa menjadi manusia pada akhirnya memimpin kepada sebuah absurditas teologis, yaitu penyangkalan terhadap kemahakuasaan Tuhan. Dan kalau penolakan itu memimpin kepada penyangkalan terhadap kemahakuasaan Tuhan, maka penyangkalan itu sendiri secara implikasi melalui inferensi logis merupakan penyangkalan terhadap Tuhan itu sendiri. Sebab Tuhan tidak dapat disebut sebagai Tuhan kecuali kalau salah satunya Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi Muslim sebenarnya tidak sadar bahaya teologis apa yang sedang mereka tabung untuk diri mereka sendiri dengan menolak premis Tuhan bisa menjadi manusia. Tetapi bukan hanya itu, ada problem teologis yang sangat serius yang lain yang akan saya bahas secara khusus di dalam video ini, yaitu natur pewahyuan Quran yang di dalamnya tidak satu kali pun Allah Quran menyingkapkan dirinya, esensinya, naturnya, siapa dia sebenarnya kepada Muhammad. Yang disingkapkan di dalam Quran halaman demi halaman kepada Muhammad adalah penyingkapan mengenai perintah-perintahnya, kehendak-kehendaknya, tetapi tidak pernah Allah Quran menyingkapkan satu kali pun dengan cara apapun kepada Muhammad mengenai siapa dia, mengenai esensinya, mengenai naturnya. Nah, mungkin kening Anda masih berkerut karena saya menyatakan bahwa Quran bukanlah pewahyuan tentang diri Allah Quran atau natur esensinya kepada Muhammad. Karena itu saya mengajak Anda mempertimbangkan dua fakta penting. Pertama, halaman demi halaman Quran Anda membaca di dalamnya tidak satu kali pun Allah Quran berbicara secara langsung muka dengan muka kepada Muhammad. Memang Muslim mengklaim bahwa Quran adalah firman Allah yang langsung diturunkan kepada Muhammad, tetapi mereka semua juga setuju bahwa firman Allah itu tidak langsung-langsung amat, karena semua pewahyuan yang diturunkan kepada Muhammad seperti yang mereka klaim itu selalu melalui seorang perantara atau melalui perantara, yaitu malaikat Jibril. Jadi Allah Quran tidak pernah berbicara secara langsung kepada Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi isinya memang tidak pernah terdapat satu kali pun di dalam Quran Allah Quran menyingkapkan dia itu siapa, diri yang sebenarnya itu siapa, esensinya, naturnya itu siapa. Nah, ini bukan teori saya tidak menciptakan teori ini. Saya hanya mengemukakan kembali apa yang menjadi pandangan mainstream di kalangan para teolog Muslims. Dan kalau Anda tidak percaya, saya demi keringkasan akan mengutip bagi Anda dua teolog kontemporer Muslim yang sangat terkenal, yaitu Ismail Al-Faruqi dan Sabir Akhtar. Ismail Al-Faruqi adalah seorang teolog Muslim kontemporer dan dia menulis begini. Dia, Allah, tidak pernah menyingkapkan dirinya kepada siapapun dengan cara apapun. Allah hanya menyingkapkan kehendaknya. Ingat, salah seorang nabi meminta Allah menyingkapkan dirinya dan Allah berkata kepadanya, tidak. Adalah tidak mungkin bagiku untuk menyingkapkan diriku kepada siapapun. Ini adalah kehendak Allah dan hanya itu yang kita miliki, dan kita memiliki itu di dalam kesempurnaan di dalam Quran. Tetapi Islam tidak menyamakan Quran dengan natur atau esensi Allah. Quran adalah firman Allah, perintah Allah, kehendak Allah. Tetapi Allah tidak menyingkapkan dirinya kepada siapapun. Kekristenan berbicara tentang penyingkapan diri Tuhan sendiri oleh Tuhan dan tentang Tuhan. Tetapi itu adalah perbedaan besar antara kekristenan dan Islam. Allah itu transenden, dan jika Anda berbicara tentang penyingkapan diri, Anda berbicara tentang kemampuan menjelaskan misteri dan imanensi.
Anda tidak dapat bicara tentang transendensi dan penyingkapan diri pada saat yang sama. Kemudian Sabir Akhtar, seorang teolog dan filsuf muslim asal Pakistan, menulis begini, Quran tidak seperti Injil, tidak pernah berkomentar mengenai esensi Allah. Nah, kenapa Quran tidak pernah berkomentar mengenai esensi Allah, natur Allah, siapa sebenarnya Allah Quran? Karena memang Allah Quran seperti yang dikemukakan oleh Ismail Al-Faruqi tidak pernah dengan cara apapun, satu kali pun menyingkapkan dirinya kepada siapapun. Itulah Allah Quran. Nah, kesimpulan mengenai Allah Quran yang sepenuhnya transenden sebenarnya sudah dikemukakan oleh teolog dan filsuf muslim yang sangat terkenal Al-Ghazali, dan para teolog muslim kontemporer hanya mengemukakan kembali apa yang sudah pernah ditandaskan dengan tegas di dalam sejarah pemikiran teologi Islam. Jadi Anda mulai paham kenapa muslim memang harus menolak premis Tuhan bisa menjadi manusia, karena konsep ketuhanan di dalam teologi Islam adalah bahwa Allah Quran itu sepenuhnya transenden, nun jauh di sana. Atau kalau kita menggunakan istilah dari teolog Jerman yang terkenal Karl Barth, Allah Quran adalah Deus absconditus, Tuhan yang tersembunyi. Kalau Anda punya konsep ketuhanan yang sedemikian transendennya sehingga dia tidak punya ruang sama sekali untuk imanensi, keterlibatan Tuhan di dalam sejarah, di dalam ruang dan waktu secara personal, secara langsung, maka memang premis Tuhan menjadi manusia menjadi tidak masuk akal. Nah, ini menjadi menarik karena kita tidak hanya cukup memperlihatkan apa yang menjadi substansi dari konsep ketuhanan Islam, tetapi ini sekaligus mengantar kita kepada problem yang serius dari konsep ketuhanan yang demikian. Nah, kita tidak punya waktu untuk argumen yang sangat lengkap, tapi Anda perlu tahu pergulatan mengenai paradoks antara transendensi Allah dan imanensi Allah telah digeluti oleh para teolog abad ke-18, dan akhirnya mereka yang menolak imanensi Allah seperti halnya konsep ketuhanan Islam pada akhirnya pada abad ke-18 mencuat pandangan teologi yang disebut dengan deisme. Deisme berarti Tuhan itu ada di luar sana, jauh di sana, tidak ada urusannya dengan sejarah, dengan ruang dan waktu, dan dengan kesementaraan. Tuhan tidak lagi berurusan dengan dunia ini setelah selesai menciptakan dunia ini dan menyerahkannya kepada apa yang disebut dengan natural law atau hukum alam. Nah, Islam ada di dalam kategori itu karena menerima hanya transendensi Allah tapi menolak konsep imanensi Allah. Kekristenan telah selesai dengan perdebatan absurd itu. Sebab dari halaman-halaman pertama kitab suci, mulai dari kitab Kejadian, Tuhan yang transenden itu tidak punya masalah berkomunikasi secara langsung, bahkan berjalan dan berbicara dengan Adam dan Hawa di Taman Eden. Di dalam sejarah Israel, Tuhan juga berulang kali terlibat secara langsung melalui teofani demi teofani. Bahkan di Gunung Sinai, Tuhan berbicara secara langsung dengan Musa, dan paling puncaknya adalah penyingkapan diri Tuhan, natur, esensi dari Tuhan melalui inkarnasi Yesus Kristus. Tuhan menjadi manusia bukan hanya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, tapi untuk menyatakan sesungguhnya Tuhan itu siapa, dan pengenalan akan Tuhan itu siapa yang paling ultimat itu tersingkap di dalam inkarnasi Yesus Kristus ketika Tuhan menjadi manusia. Nah, mungkin beberapa ayat kitab suci ini akan menolong saudara untuk melihat betapa pentingnya inkarnasi, premis Tuhan menjadi manusia. Dalam Yeremia pasal 9 ayat 23-24,
dikatakan beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan Yahweh yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di muka bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian dalam Ibrani pasal 1 ayat 1-3, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Kemudian dalam Yohanes pasal 1 ayat 18, tak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tuhan menjadi manusia merupakan momentum penyingkapan diri Tuhan yang paling ultimate. Tidak ada pengenalan akan Tuhan itu siapa, seperti yang dikatakan di dalam Yeremia sebagai satu-satunya hal yang paling penting, yaitu pengertian dan pengenalan akan Tuhan itu sendiri. Bagaimana Anda bisa mengenal Tuhan kalau Tuhanmu tidak pernah menyatakan dirinya kepada Anda? Bagaimana Anda tahu tentang siapakah Allahmu kalau Allahmu dengan cara apapun kepada siapapun tidak bisa menyatakan dirinya kepada Anda? Kekristenan tidak punya problem teologis itu sama sekali. Bahkan Yahweh menyatakan dirinya secara spektakuler namun dengan penuh kerendahan, datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk bukan hanya menyelamatkan umatnya dari dosa dan maut, menyatakan kasih setianya dan cinta kasihnya yang besar bagi umatnya, tetapi juga melalui inkarnasi Yesus Kristus, Yahweh menyatakan dirinya kepada dunia. Itulah sebabnya Yesus berkata, barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa. Nah, Muslims, saya bisa paham dari perspektif konsep ketuhanan Anda, memang Anda harus menolak premis Tuhan bisa menjadi manusia. Tetapi konsep ketuhanan yang sepenuhnya transenden itu adalah konsep ketuhanan yang pincang, dan itu merupakan problem, masalah teologis, karena konsep ketuhanan yang demikian membuktikan defisiensinya, kekurangannya, dengan tidak dapat mendamaikan transendensi Allah dan imanensi Allah. Sebenarnya Anda tidak perlu berada di dalam kegelapan pewahyuan mengenai natur, esensi, dan siapakah Tuhan itu. Sebab 600 tahun sebelumnya, sebelum kegelapan pewahyuan yang katanya diwahyukan kepada Muhammad, yang sebenarnya tidak menyingkapkan apa-apa mengenai siapakah Allah Quran, seperti yang diakui oleh para teolog Muslim sendiri, 600 tahun sebelum kegelapan pewahyuan yang sekarang Anda klaim sebagai firman Allah itu, Yesus Kristus yang lahir, melayani, mati, bangkit dengan penuh kegemilangan di Palestina pada abad pertama untuk menjadi jalan keselamatan satu-satunya. Yesus Kristus telah memperingatkan bahaya dari kegelapan pewahyuan yang demikian ketika Yesus berkata,
kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Muslims, Anda tidak mengenal siapa yang Anda sembah, sebab sesembahan Anda tidak bisa menyingkapkan dirinya kepada siapapun dengan cara apapun, satu kali pun di dalam sejarah. Jadi Anda tidak mengenal siapa yang Anda sembah. Maka Yesus tidak hanya berhenti sampai kepada peringatan itu. Yesus berseru, percayalah kepadaku. Percayalah kepada Yesus Kristus, maka Anda bukan hanya mengenal siapakah Tuhan, tapi juga Anda akan memiliki relasi yang baru dengan Tuhan, relasi yang sangat harmonis dengan Tuhan, bukan hanya sekadar relasi tuan dan budak, tuan dan hamba, seperti relasi tertinggi di dalam teologi Islam sekarang, tetapi relasi bapa dan anak, relasi sahabat dengan seorang sahabat. Dan problem dari penolakan Anda bukan hanya berhenti sampai di sini, masih ada sejumlah problem teologis lainnya yang akan saya bahas di dalam video berikutnya. Untuk sementara waktu, saya mengundang Anda untuk mempertimbangkan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda satu-satunya, dan menjadi sandaran serta pengharapan Anda satu-satunya untuk hidup dan keselamatanmu. Dan Dia adalah batu karang yang teguh, Tuhan yang tidak pernah gagal mengasihi siapapun dan yang tidak pernah gagal menyelamatkan dan menjaga keselamatan Anda. Tuhan Yesus menantikan Anda untuk datang kepada Dia.